Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan cara mencari persamaan energi total dari sistem osilasi harmonik sederhana atau osilasi pada pegas. Nah, namun sebelum itu, silakan subscribe channel ini agar kawan-kawan selalu update dengan video-video terbaru pada channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah menuliskan persamaan energi total sistem E sama dengan K tambah U. K merupakan energi kinetik dan U adalah energi potensial. Nah, kemudian saya tuliskan E sama dengan energi kinetik 1/2 mv kuadrat tambah energi potensial. Di sini kita gunakan energi potensial pegas, bukan energi potensial gravitasi. Karena yang kita tinjau adalah pegas. Maka di sini menjadi tambah 1/2 kx kuadrat. Nah, kawan-kawan bisa nonton video saya yang sebelumnya. Saya sudah membahas cara menemukan persamaan energi kinetik dan energi potensial, baik energi potensial pegas maupun energi potensial gravitasi. Kawan-kawan bisa lihat. Nah, di sini saya tuliskan 1/2 kx kuadrat. Nah, kita tahu bahwa posisi pegas dirumuskan X fungsi T sama dengan A cos omega T tambah gamma atau beta fase. Nah, kawan-kawan bisa nonton juga pada video saya yang lain cara menemukan persamaan X fungsi T sama dengan A cos omega T tambah gamma. Dan ini merupakan solusi khusus dari osilasi getaran harmonik sederhana pada pegas. Nah, di sini mungkin kawan-kawan terkadang melihat persamaan yang menggunakan kurang omega T kurang gamma. Nah, di sini bukan masalah karena itu bisa berubah saja tergantung dari posisi grafik dari pergerakan pegas tersebut. Oke. Kemudian, maka di sini kita harus mencari satu-satu dulu energi kinetik dan energi potensial. Nah, di sini energi kinetiknya saya cari dulu energi kinetik itu 1/2 mv kuadrat. Nah, di sini masih posisi. Nah, kalau kita ingin menemukan persamaan kecepatannya, maka tinggal kita turunkan terhadap waktu. Karena turunan posisi terhadap waktu itu adalah kecepatan ya. Ini kecepatan sama dengan. Nah, ini kalau kita turunkan, maka ini menjadi min omega A sin omega T tambah gamma. Nah, kalau kawan-kawan bingung dari mana persamaan ini kita bisa gunakan cara turunan parsial. Nah, di sini kita sudah punya X fungsi T sama dengan A cos omega T tambah gamma. Oke, maka di sini kita misalkan turunan parsial kan dia bisa dx per dt, ini yang kita cari, itu sama dengan dx per du kali du per dt. Nah, ini kan sama saja ya karena du-nya saling menghilangkan juga, maka kembali ke dx per dt. Nah, maka ini kita misalkan x fungsi t itu sama dengan a cos u. Nah, jadi u-nya ini adalah omega t tambah gamma. Nah, seperti itu ya. Nah, maka ini kita cari. Nah, dx per du X ini kita turunkan terhadap U. Maka kalau kita turunkan terhadap U, tentu saja turunannya cos adalah min sin. Maka di sini kita tuliskan min A sin U kan? Min A sin U. Ya. Karena turunan dari A cos U kan, dia min A sin U. Nah, kemudian kita cari du per dt. Nah, di sini kita punya U sama dengan omega T tambah gamma. Nah, kalau kita turunkan terhadap waktu, maka yang tersisa pasti hanya omega kan? Omega. Karena gamma ini konstanta, dia tidak memiliki variabel T, maka ketika kita turunkan terhadap waktu maka dia 0. Sedangkan omega T dia punya variabel T, maka kalau kita turunkan tinggal omega. Nah, maka ini saya bisa jadikan min omega A sin, kemudian U-nya kita masukkan kembali tadi, yang ini omega T tambah gamma, omega T tambah gamma. Ya.
Maka ini jadinya seperti di atas kan. Nah, kita gunakan turunan parsial. Nah, maka kita sudah dapatkan V kuadratnya. V-nya tinggal kita substitusikan di sini. K sama dengan 1/2 M V kuadrat, maka ini saya tulis dulu omega A sin omega T tambah gamma. Ini dikuadratkan. Maka ini menjadi 1/2 M. Nah, ini kalau berarti harus kita kuadratkan satu-satu kan. Nah, min omega kuadrat, maka tinggal omega kuadrat kan. Karena negatif kali negatif positif. Kali A kuadrat, karena A kita kuadratkan. Kemudian sin omega T tambah gamma juga kita kuadratkan menjadi sin kuadrat omega T tambah gamma. Iya, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, kita sudah dapatkan. Nah, ini adalah energi kinetiknya. Nah, kemudian kita mencari energi potensialnya. Nah, U sama dengan 1/2 kx kuadrat. Nah, maka x-nya kita masukkan tadi yang ini A cos omega T tambah gamma. Kita masukkan, maka di sini kan kita kuadratkan ya. Yaitu saya tulis lanjut saya di sini sama dengan 1/2 K dalam kurung A cos omega T tambah gamma, kemudian dikuadratkan ya, dikuadratkan. Nah, ini saya tuliskan sama dengan 1/2 K A kuadrat cos, ini kan cos omega T tambah gamma dikuadratkan, maka menjadi cos kuadrat omega T tambah gamma. Ya. Nah, maka terakhir kita menjumlahkan antara persamaan energi kinetik yang ini tambah energi potensial, karena kita ingin mencari energi totalnya kan, yaitu energi total sistem sama dengan energi kinetik tambah energi potensial. Nah, maka di sini kita jumlahkan. Di sini saya tuliskan kembali K sama dengan 1/2 M omega kuadrat sin kuadrat omega T tambah gamma kali A kuadrat. Sedangkan energi potensialnya adalah 1/2 K kali A kuadrat cos kuadrat omega T tambah gamma. Nah, maka saya cari energi totalnya E sama dengan K tambah U. Nah, kemudian saya masukkan sama dengan 1/2 M omega kuadrat. Saya tulis saja di sini aja, saya pindahkan A kuadrat sin kuadrat omega T tambah gamma. Kemudian tambah energi potensialnya 1/2 K A kuadrat cos kuadrat omega T tambah gamma. Nah, kemudian 1/2 M. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa omega kuadrat untuk pegas itu adalah K per M. Maka omeganya adalah akar K per M ya. Nah, karena omega kalau kita kuadratkan berarti tinggal K per M. Nah, maka kita substitusikan ke sini omega kuadratnya menjadi ini K per M A kuadrat sin kuadrat omega T tambah gamma tambah 1/2 KA kuadrat cos kuadrat omega T tambah gamma. Ya. Maka M-nya akan saling menghilangkan, maka persamaan ini tinggal E 1/2 K A kuadrat sin kuadrat omega T tambah gamma tambah 1/2 K A kuadrat cos kuadrat omega T tambah gamma. Ya. Maka ini saya bisa kumpulkan, saya bisa ubah 1/2 K A kuadrat. Nah, karena masing-masing punya 1/2 K A kuadrat, di ruas ini dan ini punya 1/2 K A kuadrat, maka saya bisa kumpulkan seperti ini kan, dalam kurung sin kuadrat omega T tambah gamma tambah cos kuadrat omega T tambah gamma. Nah, gitu ya. Ini kan kalau saya kali masuk juga, kalau saya kali masuk pasti akan sama kan. Kalau saya kali masuk 1/2 K A kuadratnya ke dalam ini, maka akan kembali ke persamaan di atas kan. Akan kembali ke persamaan di atas. Nah, maka ini saya bisa tuliskan E sama dengan
1/2 KA kuadrat. Nah, teman-teman mungkin masih ingat bahwa ada fungsi trigonometri bahwa jika sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu hasilnya sama dengan 1 kan? Nah, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, sama seperti ini, sin kuadrat ini kita misalkan X, ini juga X, sama-sama variabelnya, maka sin kuadrat omega T tambah gamma tambah cos kuadrat omega T tambah gamma itu sama dengan 1. Karena sama seperti ini kan, fungsi trigonometri. Nah, maka ini sama dengan 1, kita 1 saja. Maka energi total sistem itu sama dengan 1/2 KA kuadrat. Nah, ini adalah persamaannya. Oke, saya kira cukup sekian. Jika kawan-kawan memiliki pertanyaan, silakan komen di kolom komentar ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.